Shalom saudara, selamat pagi. Selamat berjumpa lagi bersama dengan kami dalam Gracia Hope Compassion Channel. Mari saudara yang diberkati Tuhan, kita percaya bahwa setiap pagi ketika kita bangun dengan tubuh yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan mengucap syukur kepada Tuhan, dengan mengandalkan Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan berdaulat atas kehidupan kita. Saudara, mari kita berserah kepada Tuhan. Biarlah kita minta tuntunan dari firman Tuhan dan kita renungkan firman Tuhan ini bersama-sama. Mari satu dalam doa. Bapak terima kasih Tuhan buat pagi hari yang indah ini kami mengucap syukur. Kami mau mengandalkan firman-Mu, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya pada Tuhan, ya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menyerap sampai kepada akar-akarnya, sari-sari buahnya, yang menghasilkan buah pada musimnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Terima kasih Bapa di surga, kami mau merenungkan firman-Mu di dalam nama Yesus, kami mau menyerap kekuatan dari firman Tuhan yang berkuasa, memberkati, memberi buah dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini bersama-sama. Kembali di dalam Kisah Para Rasul, kali ini pasal 18 ayat 18 hingga ayat yang ke-28. Di sini kita akan belajar tentang pelayanan Apolos, pelayanan Paulus bersama dengan Priscilla dan Aquila. Ini orang-orang hebat yang dipakai oleh Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan bersama-sama dalam ayat yang ke-18. Paulus dikatakan kembali ke Antioquia. Paulus, ya, beberapa uh, uh, ayat sebelumnya menyatakan bahwa Paulus itu ada di Korintus. Dia tinggal beberapa hari lagi di Korintus, lalu ia minta diri kepada saudara-saudara di situ dan berlayar ke Syria. Sesudah ia mencukur rambutnya di Kengkrea karena ia telah bernasar, Priscilla dan Aquila menyertai dia. Lalu sampailah mereka di Efesus. Paulus meninggalkan Priscilla dan Aquila di situ. Ia sendiri masuk ke rumah ibadat dan berbicara kepada orang-orang Yahudi. Mereka minta kepadanya untuk tinggal lebih lama di situ, tetapi ia tidak mengabulkannya. Ia minta diri dan berkata, "Aku akan kembali kepada kamu jika Allah menghendakinya." Lalu bertolaklah ia dari Efesus. Ia sampai di Kaisarea dan setelah naik ke darat dan memberi salam kepada jemaat, ia berangkat ke Antioquia. Setelah beberapa hari lamanya ia tinggal di situ, ia berangkat pula, lalu ia menjelajah seluruh Galatia dan Frigia untuk meneguhkan hati semua murid. Saudara, di dalam beberapa ayat yang sedikit ini, hanya sekitar 6 ayat ya, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 6 ayat ini kita melihat di mana perjalanan Paulus dari satu tempat ke tempat yang lain. Di Korintus dia beberapa hari, dia pergi ke Efesus. Di Efesus bersama-sama dengan Priscilla dan Aquila tetap stay di Efesus. Ia masuk ke rumah ibadat, berbicara dengan orang-orang Yahudi. Orang Yahudi meminta dia tetap tinggal, tapi ia meminta diri. Dia katakan, "Aku akan kembali kepada kamu." Jadi dari Korintus dia ke Efesus. Dari Efesus, ia berangkat lagi saudara ke Kaisarea. Dan ia naik ke darat dan memberi salam kepada jemaat. Ia berangkat ke Antioquia. Ya. Korintus, Efesus, Kaisarea, kemudian ke Antioquia. Lalu kemana lagi saudara? Ia menjelajah seluruh tanah Galatia dan Frigia. Saudaraku yang diberkati, inilah perjalanan misi dari Rasul Paulus. Mana dia ketika dia berjalan bersama dengan Barnabas, kemudian dia tidak lagi bersama Barnabas, dia bersama dengan Silas, dia pisah dengan Silas, dia berjalan bersama Priscilla dan Aquila, dia pisah dengan Priscilla dan Aquila, dan dia berjalan lagi. Bukan berarti dia pisah, dia cerai kerjasama dengan mereka, tapi dia terus melanjutkan apa yang menjadi misi Tuhan. Saudara, di sini kita belajar bahwa misi Tuhan yang Tuhan berikan kepadamu itu adalah secara pribadi. Kalau engkau mendapati Tuhan perintahkan, maka saudara harus terus berjalan di dalam misi yang dikerjakan Tuhan di dalam diri saudara. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita melihat bahwa perjalanan misionaris dari Rasul Paulus itu dia tidak dihentikan langkahnya oleh satu manusia pun. Kalau mau dipikir saudara, ketika dia di Efesus, dia memiliki teman pelayanan yang luar biasa, yaitu Priscilla dan Aquila. Lalu ia masuk ke rumah ibadah sendiri dan berbicara dengan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi memintanya tinggal lebih lama.
Artinya apa? Dia disayangi, dia diterima di sana, dia dikasihi. Tapi ia tidak mengabulkannya. Kenapa saudara? Karena pola dari Rasul Paulus itu adalah taat dengan perintah Roh Kudus. Kalau firman Tuhan katakan engkau akan memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain. Tuhan tidak mengatakan engkau akan memberitakan Injil kepada bangsa lain, tetapi kepada bangsa-bangsa lain. Dan dia tahu ini misi yang harus dia kerjakan. Bahwa taat kepada Tuhan lebih baik daripada dicintai manusia. Taat kepada Tuhan lebih baik daripada disayangi oleh satu komunitas yang meminta dia stay, meminta dia tinggal. Saudara, di dalam 6 ayat ini kita melihat perjalanan Rasul Paulus, Korintus, Efesus, Kaisarea, Antioquia, Galatia, dan Frigia, bahwa dia adalah seorang misionaris yang berjalan tanpa henti di dalam petunjuk Tuhan. Nah, saudara, apa yang terjadi di Efesus? Dia hanya menginjil di sana tidak lama. Ketika dia pergi, dia mengirimkan surat kepada jemaat yang ada di Efesus. Saudaraku yang diberkati, ada ayat-ayat yang luar biasa yang kita boleh baca di dalam Efesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang menyalahkan diri. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika Rasul dia hanya di Efesus hanya beberapa lama waktunya, tapi hatinya ada di Efesus. Dia kembali ke Efesus dengan dirinya sendiri, dengan surat-suratnya, dengan hatinya ada di Efesus. Dia berkata, di dalam ayat emas ini yang menjadi teologi yang mendasar tentang kasih karunia Tuhan. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Dan lagi di dalam Efesus 3, 20 hingga 21. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Efesus 6 ayat 10 hingga ayat 11. Akhirnya, hendaklah kamu kuat dalam Tuhan, dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jemaat Tuhan yang ada di Efesus adalah jemaat Tuhan yang diperkuat dengan pengajaran-pengajaran Rasul Paulus. Sekalipun dia di sana tidak lama, sekalipun dia di sana tidak untuk selama-lamanya walaupun mereka mengharapkan dia, tetapi pengajarannya tetap di dalam hatinya. Dan hati Paulus tetap ada untuk jemaat di Efesus. Mari saudara kita belajar bahwa waktu yang singkat itu tidak menentukan seseorang itu bertumbuh atau tidak. Tetapi kualitas di dalam pengajaran Paulus itu yang membuat jemaat Tuhan di Efesus itu menjadi kuat dan teguh di dalam Tuhan. Kisah Rasul 18. Kisah Rasul 18 ayat 24 hingga ayat 28. Apolos di Efesus. Jadi saudara, ketika Priscilla dan Aquila stay di Efesus, Aquila ini ketemu dengan seorang Yahudi yang bernama Apolos. Sementara itu datanglah ke Efesus orang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tapi setelah Priscilla dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akhaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akhaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Sebab dengan tak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Jadi saudaraku yang diberkati, Priscilla dan Aquila yang ada di Efesus ketemu seorang yang datang juga ke Efesus dari Alexandria yang bernama Apolos. Dia seorang Yahudi, dia fasih berbicara, mahir kitab suci, dan dia sudah mendengar pengajaran tentang Tuhan, bersemangat dan mengajar tentang Yesus, tapi dia tidak mengetahui baptisan selain baptisan Yohanes. Lalu Priscilla dan Aquila pun mengajari Apolos. Akibatnya Apolos menjadi seorang yang penuh dengan kasih karunia Tuhan, menjadi orang yang sangat berguna bagi orang-orang percaya, dan dengan tidak jemu-jemunya dia berbicara
tentang kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias dan berbicara di hadapan orang-orang Yahudi di muka umum. Saudara, akibatnya Apolos ini membawa dampak yang luar biasa bagi jemaat di Efesus. Ada satu ayat yang luar biasa di dalam kitab Korintus, di dalam 1 Korintus 3 ayat 199, bahwa perjumpaan Apolos dan dengan pelayanan dengan Priscilla dan Aquila membuat Apolos itu menjadi seorang yang mahir di dalam mengajar. Tetapi dengan pengajaran Apolos ini ada orang menganggap golongan Apolos, golongan Paulus dan lain sebagainya. Di dalam 1 Korintus 3 1:9-9 berkata begini, dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tapi Allah lah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri, karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Di sini yang saya mau sampaikan bahwa ada pelayanan Paulus, ada pelayanan Apolos, ada pelayanan Priscilla dan Aquila, ada pelayanan Petrus, ada pelayanan Silas, ada pelayanan Barnabas. Tapi masing-masing Tuhanlah yang akan memberikan pertumbuhan. Di sini kita belajar, saudara, lakukan bagianmu sebagai hamba Tuhan. Ketika kita diterima orang atau tidak diterima orang, lakukan pekerjaan pelayananmu dengan penuh kesungguhan. Dan lagi saudara, ketika Apolos datang di Efesus, dia buka hati terhadap Priscilla dan Aquila yang mengajari dia. Sebagai hamba Tuhan, pesan Tuhan pada pagi hari ini yang saya mau sampaikan, seperti Paulus, jangan berhenti untuk melayani kemana Tuhan utus, tetaplah pergi. Yang kedua, jangan fokus kepada manusia. Kalau kita suka dengan penerimaan pujian manusia, saudara, jangan sampai kita menjadi tidak peka dengan panggilan Tuhan yang meminta kita untuk terus pergi, dan memberitakan Injil. Yang ketiga, saudara, belajar dari Apolos. Dia begitu semangat, dia begitu giat di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Mari semangat dan giat melayani pekerjaan Tuhan. Yang keempat, saudara, sekalipun dia seorang yang bersemangat, Apolos, tapi dia mau mendengar pengajaran Priscilla dan Aquila. Akibatnya dia menjadi orang yang makin luar biasa. Yang kelima, saudara, jangan menggolongkan diri dengan siapapun, dengan apapun, pengajaran apapun, tetapi biarlah, seperti Paulus berkata, Paulus menanam, Apolos menyiram, tapi Tuhanlah yang memberikan pertumbuhan. Jangan ada perpecahan hanya karena kita merasa diri kita punya pengajaran atau golongan yang paling hebat. Tetapi biarlah kita berpusat kepada Kristus, karena dialah yang memerintah kita. Amin. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, demikian kebenaran firman Tuhan yang dapat kita pelajari pada pagi hari ini. Biarlah kita menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang belajar dari Paulus, belajar dari Apolos, belajar dari Priscilla dan Aquila, yang tidak henti-hentinya mengajar dan memberitakan Injil, dan jangan pernah goyah. Tuhan memberkati kehidupan kita. Tuhan kiranya memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera, keluar masukmu diberkati oleh Tuhan. Bapa di surga, biarlah kami menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang giat, mengerjakan panggilan Tuhan dengan tidak berhenti, dengan tidak memandang kepada zaman kebodohan, dan tidak fokus pada manusia, tetapi hanya fokus pada apa yang menjadi perintah Tuhan. Dan kami mengasihi jiwa-jiwa sebagaimana Tuhan mengasihi kami. Biarlah tidak ada golongan yang mengakibatkan perpecahan, tapi kasih karunia Tuhan berlaku atas setiap umat yang setia padanya. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami bersyukur, kami terima berkat Tuhan pada pagi hari ini. Semua yang giat melayani Tuhan, teruslah bekerja di ladangnya Tuhan untuk penuaian jiwa-jiwa di akhir zaman. Tuhan kiranya memberkati. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan, haleluya, amin. Shalom saudaraku yang diberkati, selamat beraktivitas, and God bless you. Shalom.